Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tawakkalna birrasul wa nastaghfiruhu bil ma'ruf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kepada Allah Khurabi yang mana telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat menimba ilmu sehingga kita semua bisa melaksanakan perkuliahan dalam segala keterbatasan pada mata kuliah sistem ekonomi Islam kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu dosen yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan, saya selaku moderator dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Ekonomi Islam beserta rengan-rengan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rahman Nurfauzia, kemudian ada Repi Apriani, kemudian ada Rojan Hadatil Bayan, kemudian ada Siti Fatia, dan saya sendiri selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan kelompok kami akan membawakan atau memaparkan materi mengenai institusi bank syariah dan perannya terhadap pengembangan masyarakat. Baik, dengan segala keterbatasan pengetahuan dari kami, dengan segala kekurangan, izinkan kami memaparkan materi presentasi pada perkuliahan pagi hari ini. Materi yang pertama mengenai apa itu pengertian bank syariah, kemudian apa saja landasan dari institusi bank syariah tersebut, kemudian apa sih produk yang dihasilkan dari bank syariah tersebut. Nah, materi itu akan kita bahas, akan kita kupas bersama-sama, yang akan dipimpin atau akan dibawakan oleh saudari Rojanah Datil Bayan. Dengan segala hormat kepada Rojanah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rojanah Datil Bayan akan memaparkan materi mengenai bank syariah, mulai dari pengertian, landasan, dan produk bank syariah. Dimulai dari pengertian bank syariah. Berdasarkan landasan hukum perbankan syariah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang perbankan, bahwa bank syariah berarti adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Nah, sistem pada bank syariah ini dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Kemudian, usaha pembentukan sistem ini dilandasi oleh larangan ajaran agama Islam bahwa dalam muamalah jual beli mestilah menghindari bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi pada usaha-usaha yang masuk pada kategori haram, semisal usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, atau usaha media yang tidak islami, dan usaha-usaha lainnya yang dikategorikan haram. Dan hal tersebut tidak dijamin oleh sistem perbankan konvensional pada umumnya. Kemudian lanjut pada landasan hukum bank syariah. Nah, landasan hukum perbankan syariah yang dipakai di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 257, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282,
bahwa dalam jual beli perlulah ada saksi. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan At-Taubah ayat 34, ini dalam melaksanakan muamalah jual beli ini mestilah dilandasi dengan prinsip tolong menolong atau menghindari iktinaz, atau juga menghindari menimbun. Kemudian Bank Syariah Indonesia ini sendiri bisa berdiri disebabkan salah satunya mereka melandasi bahwa sebagian besar kegiatan muamalah adalah suatu hal yang mubah atau dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kemudian dalam undang-undangnya, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972, kedua Peraturan Perundang-undangan Nomor 72 Tahun 1992, kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, landasan hukum yang mendukung terbentuknya perbankan syariah dapat melengkapi bank konvensional yang telah ada sebelumnya. Untuk masyarakat Indonesia pun, karena sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Islam, maka dapat terbantu dengan adanya bank syariah ini. Hingga sebenarnya bank syariah ini diharapkan dapat berkontribusi pula terhadap stabilisasi sistem keuangan nasional yang mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian terakhir dari saya adalah produk bank syariah. Nah, produk bank syariah ini terbagi menjadi 3. Pertama, produk penyaluran dana. Kedua, produk penghimpunan dana. Dan ketiga, produk yang berkaitan dengan jasa. Yang pertama, produk penyaluran dana ini sendiri terbagi lagi menjadi 4 kategori. Pertama, transaksi pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip jual beli. Dan transaksi ini ditujukan untuk mendapatkan barang. Kemudian ada transaksi pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip sewa untuk mendapatkan jasa. Kemudian ada pula transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa secara bersamaan dengan prinsip bagi hasil. Dan terakhir ada akad pelengkap, yaitu sebagai media untuk mempermudah pelaksanaan transaksi pembayaran. Produk kedua, produk penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana di bank syariah ini dapat berupa giro, yaitu simpanan yang dapat diambil setiap saat melalui cek atau surat perintah. Ada pula bentuk lainnya adalah tabungan atau deposito. Kemudian produk ketiga itu produk yang berkaitan dengan jasa. Nah, produk ini diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya. Di luar fungsi utamanya perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah pun dapat memberikan layanan berupa layanan yang dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankannya. Alhamdulillah, materi yang pertama sudah dibahas. Mudah-mudahan kawan-kawan, rekan-rekan semua bisa paham atas materi yang telah disampaikan tersebut. Kemudian kita menginjak kepada apa saja prinsip, kemudian apa saja pengelompokan dan bagaimana mekanisme dalam balutan institusi bank syariah tersebut gitu. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh Saudari Rahma Nur Fauziah. Dengan segala hormat saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahma Nur Fauzia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip, kelompok, dan mekanisme dari bank syariah. Prinsip bank syariah itu ada 3 macam. Yang pertama, prinsip pada penyaluran dana, kemudian prinsip pada penghimpunan dana, dan prinsip pada produk jasa. Prinsip pada penyaluran dana. Penyaluran dana ini terdiri atas 4 kategori yang memegang prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, serta akad pelengkap. Pertama, dalam prinsip jual beli itu dikenal dengan pembiayaan murabahah, salam, dan istisna. Pembiayaan murabahah itu prinsipnya adalah harga perolehan dan keuntungan itu disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya seperti ini. Bank itu membeli barang dari produsen atau penyuplai barang, kemudian dijual kembali kepada nasabah. Bank membayar harga barang dalam jumlah tertentu dan menerima pembayaran dari nasabah dengan nilai harga dan presentasi keuntungan yang telah disepakati antara bank dan juga nasabah. Nasabah mengetahui harga perolehan dan keuntungan bank, dan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat berupa tunai maupun cicilan. Lalu prinsip pada istisna itu pada dasarnya seperti murabahah muajjal. Maksudnya yaitu transaksi jual beli cicilan. Tetapi barang yang dibeli itu bisa diperoleh dan dengan diakhiri cicilan. Beda lagi dengan prinsip pada salam, di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada, jadi belum ada barangnya. Kemudian barang diberikan secara tangguh, sedangkan pembayarannya itu dilakukan secara tunai. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pada penghimpunan dana. Terdapat 2 prinsip pada penghimpunan dana ini, yaitu prinsip wadiah dan juga mudharabah. Wadiah itu menerapkan prinsip wadiah dhammah yang diterapkan pada produk rekening giro. Maksudnya atau maknanya, jadi harta titipan itu boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Kemudian prinsip mudharabah. Nah, prinsip mudharabah ini tuh di mana dalam pengaplikasiannya itu penyimpan atau nasabah berperan sebagai pemilik modal atau disebut sohibul mal, sedangkan bank sebagai pengelola atau mudharib. Bank menggunakan dana tersebut itu dalam melakukan murabahah atau ijarah, dapat pula melakukan mudharabah kedua. Tetapi, bila ada kerugian di mudharabah kedua ini, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut hanyalah bank. Jadi, yang bertanggung jawab atas kerugiannya itu cuma bank. Kemudian yang ketiga itu prinsip pada produk jasa. Nah, prinsip pada produk jasa ini terdapat 5 prinsip yang digunakan. Di antaranya prinsip wakalah, kafalah, hiwalah, rohen, dan juga qard. Kelima prinsip tersebut itu fokus pada produk jasa yang dalam aplikasinya itu tetap berpegang pada prinsip syariah tanpa adanya imbalan atau bunga, atau juga yang disebut dengan riba. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok bank syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu bank umum dan juga bank pengkreditan rakyat. Kemudian bank syariah pun itu dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu bank umum syariah, cabang syariah bank konvensional atau unit usaha syariah, dan juga bank pengkreditan rakyat syariah yang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu tentang perbankan syariah diganti dengan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian yang pertama ya, bank umum syariah. Jadi dalam kelompok ini tuh seluruh unit kerja bank menjalankan kegiatan usaha syariah. Kantor pusat hingga kantor layanan itu mesti tunduk pada ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS itu ditempatkan pada kantor pusat sebagai pengawas keberjalanan kegiatan usaha syariah. Dewan ini itu dibuat terpisah gitu pada struktur organisasinya. Bermaksud sebagai unit kerja yang independen dan tidak dipengaruhi atau tidak diintervensi oleh pengurus atau dewan direksi dan pelaksana bank maupun pihak lainnya. Kemudian yang kedua, cabang syariah bank konvensional. Nah, cabang syariah bank konvensional ini itu disebut juga dengan unit usaha syariah atau UUS. Dalam struktur organisasinya, tingkat direksi dan ke atasnya itu menjadi satu dengan bank konvensional, sedangkan pada tingkat bawahnya itu terdapat pemisahan fungsi dalam menjalankan kegiatan usaha konvensional maupun syariah. Kemudian yang ketiga itu ada bank pembiayaan rakyat syariah atau juga disebut BPR syariah.
Selanjutnya, mekanisme bank syariah. Nah, mekanisme bank syariah ini tuh jadi dana dari nasabah yang terkumpul itu diinvestasikan. Diinvestasikannya itu pada dunia usaha. Ketika ada hasil atau profit, maka bagian profit itu untuk bank dibagi kembali antara bank dan juga nasabah. Nah, di samping itu, bank syariah juga bisa melakukan transaksi jual beli, baik dengan pengusaha maupun juga dengan nasabah. Menggunakan apa? Nah, menggunakan skema murabahah, ijarah, istisna, dan juga salam. Nah, jadi di sini tuh nasabah, pemilik, dan penitip dana itu berperan sebagai penghimpun dana. Penghimpun dana yang akan disalurkan pada bank syariah sebagai pengelola dana atau penerima dana titipan. Saluran dana dari nasabah pemilik itu menjadikan bank syariah memiliki dua peran lainnya. Pertama, sebagai pemilik dana atau penjual atau pemberi sewa, atau juga dalam bentuk bank syariah disebut sebagai penyaluran dana, serta sebagai penyedia jasa keuangan. Nah, perannya itu sebagai penyaluran dana menarik nasabah mitra, pengelola, investasi, pembeli, ataupun penyewa. Sedangkan pada penyedia jasa itu berupa jasa administrasi tabungan, ATM, transfer, clearing, letter of credit, bank garansi, transaksi valuta asing, dan juga sebagainya. Nah, pendapatan yang diperoleh dari nasabah, mitra, dan penyediaan jasa itu dibagi hasil, margin, atau fee dengan bank syariah. Kemudian, dari bank syariah itu disalurkan kembali pendapatannya itu kepada nasabah pemilik dengan sistem bagi hasil, atau juga disebut dengan bonus. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kita semua. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Nah, baik, sedikit menambahkan atas apa yang telah disampaikan oleh saudari Rahmat tersebut. Tadi sudah disebutkan bagaimana pengelompokan mekanisme dari bank syariah tersebut, gitu. Saya di sini hanya sedikit menambahkan untuk memperlengkap dan memperjelas tentang peran dan fungsi dari institusi bank syariah tersebut, gitu. Di sini pada materi yang saya dapat, yang saya akan bahas itu ada dua peran serta fungsi bank syariah. Sebenarnya jika didasarkan pada peran dan fungsi itu hampir sama saja seperti bank-bank konvensional lainnya, melainkan hanya ada saja sedikit dalam SOP-nya, dalam peraturannya, atau dalam prinsip serta tujuan dari bank syariah tersebut, gitu. Nah, yang pertama ada transmission role di sini, yang artinya bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga transmisi untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit sebagai alat pembayarannya. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat pahami bank syariah tersebut sebenarnya tidak beda jauh, gitu, dari pembahasan yang barusan mengenai transmission role. Sama saja, gitu, bank syariah berperan sebagai transmisi untuk memperlancar pertukaran barang dengan jasa, gitu, sehingga nantinya uang yang berada di bank tersebut bisa ditukar dengan barang, bisa ditukar dengan jasa, tetapi sistemnya di sini bisa kredit. Nah, yang membedakan dalam bank syariah dan bank konvensional itu dari sistem perkreditannya, gitu. Ada syariat-syariat yang diterapkan atau ada prinsip-prinsip keislaman yang lebih dalam, gitu, yang diterapkan oleh bank syariah tersebut. Nah, kemudian ada intermediation role bank. Nah, di sini artinya sebagai bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi, yaitu dengan menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut, terutama sektor industri, dalam bentuk pinjaman untuk dipakai dalam kegiatan produksi dan investasi.
sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Nah, kemudian juga dalam pengertian yang kedua, peran dan fungsi bank syariah lagi-lagi tidak beda jauh dengan bank konvensional lainnya. Di sini bank syariah berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana dari suatu investor, dari suatu seseorang yang ingin menyimpan uangnya atau menabung uangnya, kemudian diinvestasikan, kemudian dialihfungsikan menjadi atau bisa bekerja sama baik secara saham atau lainnya dengan bank syariah. Kemudian uang tersebut dialirkan atau disalurkan kepada orang-orang atau kepada PT atau perusahaan yang membutuhkan dana, sehingga untuk memperlancar produktivitas atau produksi barang perusahaan tersebut gitu, yang nantinya dibicarakan, kemudian dimusyawarahkan, kemudian diambil kesepakatan tentang bagi keuntungan gitu. Namun menitik beratkan pada pembagian hasil secara syariat dan prinsip Islam. Nah, mungkin itu tambahan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Semoga teman-teman tidak puas dan terus mencari lagi. Kemudian menginjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan institusi bank syariah di Indonesia. Nah, pengertian tersebut atau materi tersebut akan disampaikan oleh Repi Apriani. Dengan segala hormat kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan institusi bank syariah di Indonesia. Ada beberapa perkembangan. Yang pertama, potensi tabungan di bank syariah. Di dalam potensi tabungan di bank syariah ini, pertama, dalam sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan dalam perbankan syariah ini tidak adanya sistem bunga, melainkan adanya sistem bagi hasil. Hal ini berbeda dengan pandangan ekonomi klasik di mana suku bunga merupakan reward atas uang yang ditabungkan dan merupakan insentif bagi mereka yang menabung. Tidak adanya sistem bunga berarti tidak adanya tabungan atau menurunnya volume tabungan dalam skala nasional. Hal ini tentu menghambat pembentukan modal yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembentukan dan pemupukan modal. Yang kedua, mereka skeptis terhadap institusi zakat karena institusi ini yang akan melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan dari mereka yang mempunyai kecenderungan menabung lebih tinggi kepada mereka yang mempunyai kecenderungan berkonsumsi lebih tinggi. Lalu perkembangan yang kedua itu perkembangan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga di bank syariah. Di dalam perkembangan ini adanya penghapusan sistem bunga atau tidak dibolehkannya perbankan syariah dalam operasional untuk menggunakan dan memakai sistem bunga, dan juga tidak serta-merta membuat nasabah bank syariah meninggalkan perbankan syariah. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kemampuan bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan volume tabungan yang dapat dihimpun bank syariah ini merupakan indikasi positif terhadap keberadaan bank syariah di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya adalah muslim. Lalu perkembangan yang ketiga itu perkembangan aset di bank syariah. Di dalam perkembangan aset di bank umum syariah ini berlangsung selama periode waktu dari tahun 2000 sampai 2009. Di tahun 2000 sampai 2009 ini aset di perkembangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan diadakannya penghapusan sistem bunga di dalam sistem keuangan Islam tidak sama sekali mempengaruhi kinerja bank syariah di dalam menghimpun kekayaan. Bahkan bank syariah terus menunjukkan eksistensinya di dalam industri perbankan nasional dan bahkan juga mampu bersaing dengan industri perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga dan yang sudah lama eksis di dunia perbankan nasional. Lalu prestasi yang membanggakan dari performa bank syariah ini juga tidak lepas dari kebijakan Bank Indonesia yang terus berupaya mendorong perkembangan perbankan syariah
dengan diimplementasikannya cetak biru di tahun 2003. Lalu yang terakhir itu dalam perkembangan terakhirnya ada permasalahan bank syariah. Nah, di sini tuh mengalami penurunan performa dibanding perbankan konvensional. Contohnya, pengukuran efisiensi yang lebih rendah dibanding industri perbankan konvensional. Dan juga eksistensi bank syariah di Indonesia belum didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, yaitu belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha bangsa kita yang masih lemah, lalu juga dalam permodalan dana yang relatif masih kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan bank syariah dengan operasionalisasi di lapangan, dan juga tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Ada juga empat aspek permasalahan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, problem sumber daya manusia. Jadi di permasalahan ini, pertama, lemahnya pemahaman praktisi bank syariah baik dari sisi pengembangan bisnis maupun dari sisi syariahnya itu sendiri. Singkatnya, belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, sehingga dalam praktiknya perbankan syariah seringkali menyimpang dari prinsip syariah. Yang kedua, supply oriented. Praktisi hanya bisa menjelaskan apa yang mereka tahu, tetapi tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Yang ketiga itu belum memadai sumber daya manusia yang terdidik dan profesional. Lalu permasalahan yang kedua itu problem teknikal. Di dalam problem teknikal ini, permodalan dana bank syariah masih belum memadai dan biaya dana yang mahal dan berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Kedua, inovasi di bidang produk dan layanan pemasaran dan pengembangan bisnis yang dimiliki bank syariah masih lemah dan juga kurang memadainya fasilitas atau infrastruktur teknologi informasi. Lalu yang ketiga, permasalahan yang ketiga, problem legal atau struktural. Di sini tuh belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah, juga pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal, dan kurangnya support dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah. Lalu yang terakhir, problem pasar atau komunal. Di dalam problem ini adanya masalah persaingan, baik persaingan antar bank syariah itu sendiri maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Lalu juga pada masalah tingkat kepercayaan, kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana di bank syariah karena kurangnya rasa percaya kepada bank syariah, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah baik dari sisi pelayanan yang diberikan maupun pengetahuan akad yang relatif lebih rumit. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Repi Apriani yang telah sedikit membahas mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia khususnya. Nah, kemudian materi yang terakhir kita menginjak materi yang materi yang penutup mengenai peran bank syariah dalam pengembangan masyarakat. Nah, ini jadi sumber utama pembahasan dalam materi kali ini. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh Siti Fathia. Kepadanya dengan segala hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang peran bank syariah terhadap pengembangan masyarakat. Perbankan syariah itu mempunyai peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran bank syariah yang pertama itu ada prinsip fundamental sistem perbankan syariah. Terdapat beberapa prinsip dasar perbankan syariah yang sudah diterapkan. Di antaranya yang pertama ada larangan riba dan bunga. Allah itu mengharamkan transaksi yang di dalamnya terdapat jenis riba dan bunga. Larangan ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ada uang sebagai modal potensial.
Di dalam pandangan Islam, uang itu merupakan modal yang potensial, modal nyata yang jika digabungkan dengan sumber daya lain itu melakukan aktivitas yang produktif yang menghasilkan manfaat. Islam mengakui nilai kontribusi uang. Jika dilihat dari ketika uang itu digunakan sebagai modal yang digunakan untuk aktivitas usaha. Yang kedua ada larangan perilaku spekulatif. Dalam sistem keuangan Islam, itu melarang adanya penimbunan dan melarang transaksi yang terdapat unsur ketidakpastian. Karena itu hal tersebut dapat beresiko yang ekstrim. Yang keempat itu ada kesucian akad atau kontrak. Jadi, Islam itu menegakkan kewajiban sesuai dengan akad dan keterbukaan informasi sebagai tugas suci. Nah, tujuannya juga untuk mengurangi resiko dari informasi asimetrik dan moral hazard. Yang terakhir itu ada aktivitas yang disetujui syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Contohnya itu seperti investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, dan barang haram yang memang dilarang dalam agama Islam. Peran bank syariah yang kedua itu ada hubungan perbankan syariah dengan perekonomian Indonesia. Kata bank berasal dari kata banqui dalam bahasa Prancis dan dari banco dalam bahasa Italia, yang artinya peti atau lemari ayau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsinya sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga. Ternyata sejak dahulu kala sudah ada kebiasaan orang yang ingin melakukan pertukaran uang. Dilayaninya di pinggir jalan dengan satu meja. Orang yang duduk menghadap meja tersebut disebut bancheri, kemudian kini menjelma menjadi bankir. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah ini tidak diperkenankan melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam agama Islam, seperti riba. Riba jika dilakukan akan berdampak negatif terhadap bidang ekonomi maupun sosial di masyarakat. Nah, dampak terhadap bidang ekonomi. Yang pertama itu adanya inflasi komponen bunga yang dimasukkan dalam komponen biaya. Jadi perusahaan yang memperoleh pinjaman dari bank harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga itu dibebankan kepada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena di dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli. Secara nasional, pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga sehingga akan menyebabkan inflasi. Yang kedua itu ada ketergantungan ekonomi. Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Jadi, pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua itu dampak pada bidang sosial di masyarakat. Yang pertama, adanya ketidakadilan bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Jadi, pemberi pinjaman itu akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam juga akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman itu akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam. Sebaliknya, peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam. Yang kedua, adanya ketidakpastian. Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan presentasi yang telah diperjanjikan. Jadi pemberi pinjaman itu tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Nah, di dalam perjanjian selalu mendapatkan keuntungan meskipun di dalam perjanjian sudah dipastikan bahwa peminjam itu akan mendapat keuntungan atas uang pinjamannya, padahal usahanya yang dilakukan peminjam itu masih mengandung unsur ketidakpastian. Apakah akan mendapat keuntungan atau akan mendapat kerugian? Bank itu sebagai lokomotif pembangunan ekonomi yang mempunyai beberapa tujuan.
Tujuan Bank Islam itu diantaranya mendorong dan mempercepat kemajuan mempunyai ekonomi suatu masyarakat dengan melaksanakan semua kegiatan perbankan, finansial, dan ekonomi dan investasi dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, peran bank syariah yang ketiga itu ada upaya peningkatan kesejahteraan perbankan syariah. Perbankan syariah ini menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang tepat untuk mewujudkan financial inclusion dan mendorong tingkat pemerataan dalam meningkatkan pertumbuhan nasional serta kesejahteraan bersama. Indonesia sebagai salah satu negara yang populasi Muslim terbesar di dunia, namun memang kontribusinya terhadap perekonomian itu belum sepenuhnya terwujud. Tentu hal itu masuk akal, karena perbankan syariah di Indonesia ini sendiri tergolong masih baru dibandingkan negara-negara mayoritas Muslim lainnya di dunia. Namun, bukan berarti perbankan syariah ini tidak memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini perbankan syariah terus mengalami perubahan yang positif. Dengan prinsip-prinsip fundamental berdasarkan ajaran agama Islam, sebenarnya perbankan syariah ini sangat mungkin menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilarangnya berbagai praktik yang dapat merugikan masyarakat. Maka sebenarnya semakin besar peluang terciptanya perekonomian yang sehat dan positif. Model pembiayaan untuk usaha produktif memang sudah berjalan, namun sangat disayangkan karena ternyata model pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif. Padahal, jika dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini sekaligus menjadi tantangan juga untuk perbankan syariah untuk mengedukasi masyarakat dalam pemanfaatan dana yang diutamakan untuk usaha yang produktif bukan yang konsumtif. Jika usaha produktif mendominasi, maka akan berimbas pada peningkatan peluang kerja, peningkatan penghasilan sehingga secara otomatis akan meningkatkan taraf hidup. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, puji syukur materi awal sampai akhir dari pengertian mengenai institusi bank syariah, kemudian peran bank syariah dalam pengembangan masyarakat pun sudah kita bahas. Nah, beranjak kepada kesimpulan dari materi kali ini, yaitu masyarakat menganggap salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan dari bank syariah itu sendiri ialah dengan melalui peningkatan strategi pelayanan nasabah atau calon nasabah tersebut, karena dengan meningkatkan dan melakukan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dapat menjadi satu pilihan apabila bank syariah ingin berkembang. Nah, jadi kita bahas mengenai kesimpulan di sini, mengartikan, mendefinisikan jika bank syariah ingin terus berkembang dan ingin terus maju harus mempunyai nilai plus atau nilai positif dari kepada nasabahnya gitu, dengan meningkatkan pelayanannya, dengan meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya. Nah, kemudian juga ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat Muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah. Antara lain, masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah tersebut. Yang kedua, adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional. Kemudian yang ketiga, fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah, di mana sebagian besar dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, serta belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama. Nah, itu mungkin kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan rekan-rekan semua tidak merasa puas, tidak merasa cukup, dan selalu ingin terus mencari gitu apa saja kekurangan-kekurangan, apa saja kesalahan-kesalahan yang ada atau yang telah disampaikan oleh kelompok kami tersebut, sehingga kawan-kawan semua terus mencari dan menelaah mengenai bank syariah tersebut gitu. Nah, akhir kata dari saya selaku moderator beserta
rekan-rekan saya kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan baik dari segi pembicaraan ataupun kata-kata yang kurang dipahami oleh kawan-kawan semua. Akhir kata dari saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembawaan materi atau pembawaan dalam segala hal yang telah disampaikan. Kita tutup materi presentasi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.